Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Eka Saputri, NIM 196500001. Di sini saya akan mereview Unified Modeling Language (UML) pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Artinya, apa yang bisa UML lakukan untukmu? Memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, biaya perawatan yang rendah. Unified Modeling Language UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, ketiga ada behavior diagram, meliputi state chart diagram dan activity diagram. Yang keempat ada interaction diagram, meliputi sequence diagram dan collaboration diagram. Yang kelima ada komponen diagram dan yang terakhir ada development diagram. Yang pertama ada use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Lambang use case. Simbol yang pertama namanya aktor. Untuk keterangannya, menspesifikasikan himpuan peran yang penggunaan mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Simbol yang kedua ada dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Simbol yang ketiga generalization, di mana hubungan objek anak atau dependen berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Simbol yang keempat ada include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Simbol yang kelima ada extend, untuk menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Simbol yang selanjutnya ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Simbol yang selanjutnya ada system,
menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Simbol yang selanjutnya ada use case, di mana mendeskripsikan dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Untuk simbol yang selanjutnya ada collaboration, di mana interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau sinergi. Dan simbol yang terakhir ada node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Lanjut ke simbol use case. Deskripsi fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal atau kerja di awal phrase name use case. Aktor atau nama aktor, orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal phrase nama aktor. Association atau asosiasi, komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Selanjutnya ada extend, relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Saya ulangi, extend, relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek, biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan nama use case yang ditambahkan. Arah panah menunjukkan pada use case yang dituju, contohnya. Kemudian ada include, relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebuah syarat dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case. Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini ada nasabah, di mana nasabah untuk membuka rekening, kemudian simpan uang harus di atas 200.000. Kemudian pada nasabah ini untuk mengambil uang dan tutup rekening. Nah, ini merupakan contoh yang salah, karena ini yang pertama itu untuk tutup rekening, karena sebelum kita menutup kita harus buka dulu terlebih dahulu. Jadi contoh yang kedua ini merupakan contoh yang salah, dan yang new case contoh yang pertama ini merupakan contoh yang benar.
Karena tahapannya yang pertama itu kita harus membuka rekening dulu, kemudian kita bisa simpan uang, di mana kita menyimpan uang harus di atas 200.000. Kemudian kita bisa mengambil uang, atau ini bahasa yang sehari-hari untuk mengambil uang atau menarik uang. Nah, kemudian ada juga untuk menutup rekening. Kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansikan akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan mendeskripsi kelas atau package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama ada nama, kedua atribut, ketiga metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Ada privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Ada protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Kelas diagram swalayan. Pembeli, ada ID cost chart 5, nama cost chart 20, alamat cost chart 50, dan telepon cost chart 12. Untuk pegawai ada ID pegawai chart, nama pegawai chart, alamat pegawai chart, dan telepon pegawai chart, di mana ID pegawai itu 5, nama pegawai chart 20, alamat pegawai chart ada 50, dan telepon pegawai chart ada 12. Kemudian ada supplier, di mana ada ID supplier chart 5, nama supplier chart 20, alamat supplier chart 50, dan telepon supply chart ada 12. Kemudian pada pembeli dan supplier ada barang, di mana ada kode barang chart 5, nama barang chart 20, harga in 10, dan stok in ada 5. Kemudian ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Namun pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. State chart diagram presensi. Mulai mahasiswa presentasi, kemudian kirim data, kemudian data diterima server, kemudian kirim data terproses, lalu daftar data yang telah diterima. Kemudian ubah status record terkirim. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Activity pendaftaran pasien baru, ada cendera pasien berdasarkan
ID atas nama. Langsung ke sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berusaha message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal, objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Di awal dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Di sini ada petugas dan peminjam. Kemudian ada ID buku dan ID siswa, kemudian ada proses query. Habis itu untuk tampilkan data buku, simpan data peminjam, dan pesan berhasil. Selanjutnya ada collaboration diagram, di mana collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek secara sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di nama message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Yang pertama ada input, username, string, password, dan string. Untuk yang kedua ada submit, username, string, password, dan string. Kemudian ada GD dengan user, form login. Kemudian ketiga ada submit, username, string, password, dan string. Yang keempat untuk get user data string, kemudian untuk view user data string. Kemudian ada validate, dan yang terakhir untuk info login berhasil serta info username password salah. Kemudian ada komponen diagram. Pada komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi yang diantaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source code maupun library kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time, maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan ada kelas dan atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Di sini ada data access. Di sini ada facility atau fasilitas data access. Kemudian seminar manajemen. Di sini ada fasilitas, student, seminar, dan siklus, di mana pada fasilitas ini untuk seminar manajemen. Data akses fasilitas. Kemudian pada student ada data akses student, dan seminar ada student administrasi. Untuk schedule seminar manajemen.
ada spacing security infrastruktur, ada persistence infrastruktur, dan yang terakhir ada University DB database. Development diagram. Development atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di deploy dalam infrastruktur sistem di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan. Sebenarnya hubungan antara node, misalnya TCP atau IP, dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini, di mana ada reservation DBMS ke web server ke reservation DBMS pada web server, browser N ke web server, browser N1 ke web server, dan browser 2 web server, dan browser 1 ke web server. Sedangkan web server ke reservation DBMS. Di sini saya akan menjelaskan use case dari aplikasi penilaian kinerja tenaga kontrak berbasis web, di mana di sini ada dua aktor, yaitu tenaga kontrak dan kabit atau kepala bidang. Pada tenaga kontrak itu melakukan login dan logout dan membuat laporan, di mana tenaga kontrak di sini membuat laporan yang akan diberikan ke kepala bidang. Nah, pada kepala bidang dia melakukan login dan logout, kemudian dia menambahkan pengguna. Yang ketiga, melihat laporan yang telah dibuat oleh tenaga kontrak atau yang telah dimasukkan oleh tenaga kontrak. Selanjutnya dia memasukkan penilaian kinerja dari tenaga kontrak tersebut, kemudian mencetak penilaian laporan kinerja dari tenaga kontrak. Selanjutnya untuk melakukan rekapitulasi hasil penilaian, di mana pada use case ini menjelaskan proses saat kepala bidang melakukan rekapitulasi hasil penilaian. Kemudian yang terakhir, kepala bidang di sini mencetak rekapitulasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.